Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Kabar bahagia datang kepada kita, tentu saja supporter fans dari Indonesia. Karena Timnas Indonesia U22 mampu meraih emas setelah mampu mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2. Ya, ini akan gue bahas secara detail di video kali ini. Jadi nonton sampai habis. Oke, kita bahas dulu dari sejarah dulu sebelum starting lab sejarah. Indonesia terakhir kali jadi juara dari SEA Games itu tahun 91. 32 tahun yang lalu. Indonesia kembali lagi di 2023 mengalahkan menurut gua tim terkuat di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Oke. Dengan 5-2. Ya, menurut gua skor nggak begitu penting. Tapi minimal kita bisa meraih kemenangan, itu yang penting, melawan Thailand. Dan kalau kita bicara head to head Thailand dengan Indonesia, 15 kali Thailand bisa meraih kemenangan dan Indonesia hanya 5 kali dengan hasil 3 imbang. Ditambah ini berarti Indonesia hanya menang 6 kali. Secara head to head memang kita tidak diunggulkan. Tapi ya ini gue bisa bilang, gue bisa klaim, kalau kita berbicara soal timnas umur usia U23, U22 sekarang, U20, U19, U16, kekuatan kita dengan Thailand, gue berani jamin itu seimbang. Thailand tidak berada di atas kita sama sekali. Untuk senior iya, tapi untuk junior, untuk kelompok umur tidak sama sekali. Kita berada di level yang sama dengan Thailand, dan itu sudah berkali-kali gue lihat. Ya, jadi bukan sekali dua kali. Permainannya jauh sekali. U23-nya Thailand, U22-nya Thailand dengan seniornya Thailand. Maka dari itu, sebenarnya memang tidak perlu takut Indonesia. Indonesia tidak perlu takut lawan Thailand. Oke? Yang menjadi masalah dari Indonesia setiap kali menghadapi Thailand apa? Mental. Yang sudah drop terlebih dahulu. Sebelum main aja udah drop. Ketemu Thailand drop. Nah, di pertandingan kali ini Indonesia hanya tanpa Arhan. Hanya tanpa Arhan di lini kiri itu dimainkan oleh Haikal. Ya, Haikal kelihatan sekali masih demam panggung, but that's okay. Ini pertandingan pertama kalau nggak salah sebagai starter, langsung di final lawannya Thailand pula. Jadi it's okay, wajar-wajar aja dia demam panggung. Tetap ada Rizky Ridho, Komang Teguh, Bagas Kava, di tengah ada Alfeandra Dewangga, terus ada Taufani, pemain yang mencetak gol dramatis menghadapi Vietnam, dan juga Marcelino Ferdinand. Jadi Marcelino di belakang striker, Taufani dengan Alfreanda Dewangga sebagai pivot. Ini memang dua pemain yang kelihatan bermainnya ngotot sekali. Ya, bekerja keras sekali, lari ke sana sini, duel selalu mereka coba untuk menangkan. Dan di depan Witan di kiri, Ramadan Sananta dan juga Fajar Fatur Rahman. Nah, yang gue salut apa dari timnas? Dari detik awal, dari menit awal, timnas tidak gentar, kelihatan tidak gentar. Mereka coba untuk menekan Thailand. Benar-benar gue salut sekali. Indonesia yang gue tahu adalah lawan Thailand bertahan, kena mental duluan. Tapi di pertandingan kali ini, sejak menit awal Indonesia menekan Thailand. Thailand sulit sekali mengembangkan permainan. Bahkan di babak pertama, lu bisa kasih tahu gue berapa peluang besar yang didapatkan Thailand? Almost nothing. Almost nothing. 0.0. Mungkin ada yang satu yang scrimmage di depan gawang yang itu menurut gue foul, tapi nggak foul, bisa di clearance oleh si Taufani. Udah, that's it. Itu pun nggak bener-bener berbahaya, nggak melalui shoot atau apa atau kombinasi, nggak sama sekali. Nah, di menit 21 Ramadan Sananta bisa cetak gol lewat lemparan ke dalam. Arhan absen, ada Dewangga di situ, dan lemparannya begitu baik. Ramadan Sananta heading di flag pemain Thailand, dan akhirnya bisa gol 1-0. Nah, setelah 1-0 Indonesia tidak sama sekali menurunkan temponya. Tetap ngepres Thailand. Bahkan di menit 30 itu Thailand sudah melakukan 2 pergantian pemain. Kelihatan panik, nggak jalan ini sistem. Benar-benar nggak jalan Thailand. Dapatlah di menit-menit terakhir Ramadan Sananta gol kedua. Memanfaatkan long ball dari Ridho. Kalau gue bilang ini salah back. Nggak mengantisipasi. Sama sekali nggak mengantisipasi, seakan-akan miskomunikasi di situ antara dua center back, dan akhirnya Sananta bisa curi bola itu dan mencetak gol kedua. 2-0 di babak pertama sangat layak, Indonesia sangat layak unggul.
Thailand benar-benar nggak bisa apa-apa di babak pertama. Masuk babak kedua. Nah, babak kedua udah unggul 2-0. Nah, ini yang menurut gua apa ya? Sangat disayangkan. Dua pergantian pemain di awal babak kedua. Alif menggantikan Staufani di menit 46, terus Irfan Jauhari menggantikan Sananta di menit 56. Kalau Sananta kan karena cedera, kalau Taufani gua nggak yakin karena cedera atau apa. Yang jelas dia diganti oleh Alif. Nah, di situ Thailand lebih ngegas. Ada beberapa momentum 15 menit itu Thailand benar-benar menekan Indonesia, dapat beberapa kali peluang, ada save yang luar biasa dari Hernando Arisuteriadi, shoot yang begitu ke pojok dia bisa save. Ada berapa kali peluang sampailah di menit 64 kesalahan konsentrasi dari timnas kita menghadapi corner mampu dimanfaatkan oleh Anan Yot Sangwal, pemain dari Thailand. Pemain yang baru masuk juga ini ya di menit 30 tadi. Nah, setelah 2-1 sebenarnya Indonesia mulai menemukan lagi temponya. Mereka coba untuk menekan Thailand lagi, keluar lagi untuk menyerang. 15 menit mereka tertidur, habis itu mereka coba untuk keluar lagi menyerang Thailand. Dan harusnya menurut gua Indonesia harusnya bisa kill the game, cetak gol ketiga. Ada 2 3 peluang yang benar-benar harusnya lewat counter. Irfan Jauhari mengambil banyak keputusan salah. Witan depan gawang, aduh, masih dribblenya kejauhan lah. Hal-hal basic seperti itu Indonesia tidak mampu manfaatkan, tidak bisa kill the game. Ini yang menjadi permasalahan dari timnas kita, tidak bisa kill the game. Kalau seandainya counter itu bisa dimanfaatkan, 3-1 posisinya itu menurutku sudah juara, tidak perlu sampai extra time. Tapi nampaknya itu tidak bisa dilakukan oleh timnas kita, tidak efektif. Ini yang berbahaya. Nah, betul aja di menit 90 plus 9, dimana persis sebelum itu agak sedikit prank ya, dimana peluit wasit itu ternyata untuk foul. Nah, pemain kita sama pelatih kita, Coach Indra Syafri sampai staff itu udah pada selebrasi duluan. Ternyata itu bukan peluit akhir, masih foul. Nah, setelah foul itu free kick cepat, terjadilah gol yang sangat dramatis, yang bikin lemas lah ibaratnya. Udah kita di depan mata juara, dapat satu peluang, habis itu kita kebobolan 2-2. Wah, gue udah deg-degan. Karena apa? Mentalnya ini bahaya banget. Lu udah ganti Witan, udah ditarik keluar, Dewangga ditarik keluar, gantiin Ferrari, udah main 5 back. Ibaratnya tuh udah benar-benar bertahan lah, fokusnya bertahan. Tiba-tiba lu kebobolan. Habis babak kedua, masuk additional extra time. Apa yang terjadi? 1 menit berselang Irfan Jauhari bisa cetak gol. By the way, sebelum masuk ke sana, golnya Thailand itu berakibat fatal karena habis itu kena rusuh lah ibaratnya, yang pemain Thailand selebrasi ke bench Indonesia, yang menurut gue sama sekali benar-benar menunjukkan ya Thailand ini juga kampungan asli, benar, nggak bohong gue. Nah, setelah golnya Irfan Jauhari 3-2, gol yang spektakuler, finishing yang spektakuler, terjadilah insiden ribut itu bench Indonesia dengan bench Thailand, sampai manajer timnas itu kalau nggak salah sampai kebanting atau gimana, itu sampai luka atau sampai wah gila. Gue bilang ini benar-benar parahnya minta ampun ya. Thailand ini nggak habis pikir, gue begitu kampungannya gitu. Sampai mereka dapat 2 kartu merah staffnya, 1 kiper, 1 staff. Terus ada lagi sebenarnya yang dapat kartu merah, staffnya Thailand. 2 orang dapat kartu merah sama kipernya si Soponwit rakyat ini. Komang Teguh juga dapat kartu merah karena si Soponwit ini nonjok Komang. Mungkin Komang juga melakukan provokasi atau gimana, gue nggak tahu, nggak terlalu merhatiin. Nah, bermain dengan 10 lawan 10, sisa waktunya masih lama karena kartu merah itu menit 95. Menit 102 itu dapat kartu merah lagi Thailand. Jonathan Kamdi, ini pemain yang memang suka provokasi, ya dapat kartu merah, layak kartu merah, second yellow. Main dengan 9 pemain, Indonesia begitu banyak dapat celah untuk melawan counter. Tapi kelihatan terutama stamina itu sudah habis dari kedua tim. Benar-benar udah fokus itu hilang. Salah mengambil keputusan di depan gawang itu sering sekali terjadi. Jadi kalau kita bahas skornya 5-2 ya oke.
Tapi menurut gue kita nggak usah bahas skor, karena skor itu bisa lebih dari 5 kalau gue bilang Indonesia. Indonesia dapat begitu banyak peluang lewat counter, tapi begitu banyak juga yang gagal. Tapi kan yang terpenting juara, itu yang kita harus lihat. Jadi bukan skornya aja. Tapi secara permainan kita membuktikan kita bisa melawan. Thailand itu kalah dari segi permainan dibandingkan kita di pertandingan kali ini. Mereka hanya menang 15 menit yang tadi gue bilang di awal babak kedua. Sisanya mereka tenggelam. Ya 5-2 ya bonus lah ibaratnya seperti itu. Mereka udah main kena kartu merah lagi, bahkan POP main di menit ke 118. Mereka cuma main dengan 7 pemain. Karena ada cedera kan, satu kaptennya itu cedera, jadi pergantian sudah habis. Jadi mereka main dengan 7 pemain, praktis sudah selesai 5-2 kan habis itu. Ya jadi ini prestasi yang luar biasa dari Coach Indra Syafri, mampu meraih kemenangan beruntun di SEA Games. Tidak ada yang seri, tidak ada yang kalah dari fase grup, mengalahkan Vietnam, Thailand, 2 tim terkuat saingan Indonesia, semua mampu dikalahkan. Walaupun golnya ya mungkin kalian bilang ini beruntung bla bla bla, but that's goal. Mau beruntung mau gol taktikal itu gol, tetap dihitung 1, bukan dihitung setengah. Jadi apalagi ini turnamen, you have to win the game, bukan bermain baik. Itu yang penting. Dan Indonesia bisa meraih kemenangan. Indonesia bisa mencetak gol lawan Thailand. Indonesia bisa melawan Thailand. Indonesia bisa membantai Thailand. Bukan hanya secara skor, tapi secara permainan. Secara peluang kita lebih banyak daripada Thailand. Nah, ini yang gue senang ngelihatnya. Bahwa timnas kita tidak kalah mental, tidak kena mental sejak awal. Mereka fight sejak awal. Bahkan setelah berantem itu mereka tetap fight. Mereka kesama kedudukannya, mereka tetap fight. Bahkan mereka bisa cetak gol lagi. 3 gol mereka bisa cetak setelah itu. Ini membuktikan apa mental kita. Sedangkan mental Thailand kelihatan sudah drop. Stamina mereka drop, mental mereka juga ikutan drop. Benar-benar ini pertandingan yang menurut gue sungguh dramatis. Semua elemen sepak bola ada di sini. Tarkamnya ada sampai 11 kartu kuning, 4 kartu merah. Itu membuktikan kurang apalagi tarkamnya. Terus ada dramanya, ada kualitasnya, ada keberuntungannya juga kita harus akui. Tapi yang jelas satu kata Indonesia, yaitu juara. Ya, dan gua sebagai fans dari Indonesia, rakyat dari Indonesia yang mengamati, yang merindukan Indonesia meraih emas di SEA Games, sangat bangga dengan prestasi kita di SEA Games kali ini. Ya, salut kepada Marcelino yang bermain luar biasa, tenang sekali. Walaupun begitu banyak peluang juga yang dia buang, tapi permainannya begitu kelihatan tenang, menjadi leader. Ramadan Sananta yang menjadi killer di depan. Ya, Taufani juga dengan Dewangga yang bekerja keras di tengah. Fajar Fatur Rahman gak kelihatan 105 menit berapa kali membuat kesalahan, tapi sekali dia kelihatan cetak gol indah. Sayang sekali Witan memang kalau gue bilang ya underperform. Dan ini bukan hanya di SEA Games ini, tapi sebelum ini juga Witan ini underperform. Lini belakang kita juga cukup solid kalau gue bilang, cuman kecolongan di menit-menit terakhir lewat set piece itu ya. It happens, mungkin kurang fokus, tapi secara 90 menit, 120 menit bahkan mereka bermain dengan solid. Bagas Kava luar biasa, Rizky Ridho luar biasa, Ferrari yang masuk luar biasa, Rio Fahmi yang gol keempatnya si siapa? Fajar Fatur Rahman itu kan peran dari Rio Fahmi juga dalam melakukan overlap. Ya jadi it's a good final untuk kita. Good result untuk timnas Indonesia, mampu meraih emas setelah 32 tahun kita tidak meraih emas di SEA Games. Dan salut untuk Coach Indra Syafri dan juga semua pemain, semua staff, manajer timnasnya sampai harus berdarah, ya ibaratnya dalam tanda kutip terlibat keributan. Yes, gue sangat salut dengan perjuangan kalian ya. Dan gue harapkan ini bisa menjadi awal ya, jangan hanya di SEA Games tapi di Piala Asia nanti kita bisa bersuara, kita bisa berprestasi. Oke, segitu dulu dari gua pembahasan kali ini. Yang jelas gua mengucapkan selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia U22 yang berhasil meraih emas di SEA Games setelah mampu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Salam sepak bola. Timnas Indonesia, maju terus.